Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri, NPM 19751006 dari kelas 4A, Program Studi D3 Agribisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi, targeting, dan positioning dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang STP. STP adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning, yang merupakan bagian dari strategi pemasaran suatu produk dari perusahaan. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam atau homogen. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang seragam. Dalam segmentasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara geografis atau secara wilayah. Yang kedua ada demografis, yang dibagi menjadi usia, jenis kelamin atau gender, pendapatan, dan pendidikan. Lalu yang terakhir ada psikografis, yaitu sesuai kebiasaan dan minat. Selanjutnya yaitu apa itu targeting? Targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Penargetan ini atau targeting itu bisa dilakukan secara usia maupun secara gender, misalkan kosmetik. Itu yang akan ditargetkan kepada para anak perempuan dan juga wanita, atau mungkin jajanan cemilan yang ditargetkan kepada anak-anak yang mulai dari umur 8 sampai 15 tahun. Selanjutnya, apa itu positioning? Positioning adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Positioning ini istilahnya seperti persepsi pertama kita terhadap produk tersebut. Jadi, jika produk tersebut dinilai sangat bagus, maka orang-orang akan langsung membeli produk tersebut dan mungkin menjadikan sebagai produk utama dalam kehidupan mereka. Berikutnya, kerangka STP. Yang pertama yaitu segmentasi, yaitu berupa pemilahan pasar ke dalam segmen-segmen yang terdiri dari pengidentifikasian pasar dan pengembangan profil tiap segmen. Lalu ada targeting, yaitu penentuan segmen sasaran berupa penilaian pasar dan pemilihan segmen sebagai segmen sasaran. Yang ketiga ada positioning atau pemosisian di benak konsumen, yang terdiri dari perumusan konsep positioning dan pengembangan bauran pemasaran terkait dengan konsep positioning yang telah dibuat. Selanjutnya di sini saya memilih 3 macam produk. Yang pertama dari produk pertanian yaitu pupuk Ponska Plus dari PT Petrokimia Gresik. Yang kedua yaitu ada produk kecantikan yaitu
Wardah. Yang ketiga ada produk makanan yaitu Indomie dari PT Indofood. Pertama yaitu produk pertanian pupuk Ponska Plus. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen pemasarannya. Yang pertama segmentasi. Segmentasi produk pupuk Ponska Plus dari PT Petrokimia Gresik yaitu secara geografis atau secara wilayah. Karena PT Petrokimia Gresik ingin produk barunya tersebar di seluruh Indonesia. Secara demografis, sasaran PT Petrokimia Gresik adalah petani dengan gender atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yaitu targeting. Target pasar dari produk pupuk Ponska Plus ini sendiri adalah petani pangan di Indonesia, mulai dari petani padi, petani sayuran, dan petani buah. Berikutnya yaitu positioning. PT Petrokimia Gresik ini memposisikan produk barunya, yaitu pupuk Ponska Plus di benak konsumen sebagai pupuk yang berkualitas. Dengan begitu, jika para petani pangan menginginkan hasil panen yang baik dan berkualitas, maka Ponska Plus adalah pilihan utamanya. Lalu berikutnya ada produk kecantikan yaitu Wardah. Di sini saya akan menjelaskan elemen pemasarannya. Yang pertama yaitu segmentasi. Di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu secara geografis, demografis, dan juga psikografis. Secara geografis, pemasaran produk Wardah ini dipasarkan ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang, dari Aceh, sampai ke Merauke, Papua. Dari secara demografis, yaitu dari gender dan usia. Target pemasarannya yaitu wanita dengan usia 25 sampai 34 tahun. Secara psikografis, pemasaran Wardah itu ditargetkan kepada wanita yang konsumtif akan kecantikan. Lalu selanjutnya ada targeting. Target pemasaran dari Wardah ini yaitu wanita dengan usia 25 sampai 34 tahun. Yang selanjutnya yaitu positioning. Wardah sebagai kosmetika suci dan aman. Positioning ini menjadikan kesan positif terhadap produk Wardah, sehingga masyarakat menganggap Wardah menjaminkan sebagai kosmetik yang bersertifikasi halal dan aman digunakan. Lalu yang terakhir, dari produk makanan yaitu Indomie. Saya akan menjelaskan tentang elemen pemasarannya. Yang pertama yaitu dari segmentasi. Di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama secara geografis, yang kedua secara demografis, dan yang ketiga secara psikografis. Secara psikografis, pemasaran Indomie itu dipasarkan ke seluruh Indonesia, yang tentunya dari Aceh sampai ke Papua. Dan juga dipasarkan ke luar negeri, seperti ke Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Italia. Lalu secara demografis itu ditargetkan dari usia 8-60 tahun dengan gender pria dan wanita. Lalu dari pendapatan dan pendidikan, harga Indomie yang tergolong murah sehingga dapat dibeli siapa saja, mulai dari ibu rumah tangga, anak-anak, lalu dari remaja, bahkan dari pegawai PNS dan juga mahasiswa juga bisa membeli Indomie ini karena harganya yang terjangkau. Dan juga produk ini ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Secara psikografis, Indomie cocok untuk semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya konsumtif dan praktis.
Lalu di targeting produk Indomie varian kuah dan goreng memiliki target untuk semua usia, kecuali bayi dan balita. Untuk varian My Noodles ditargetkan untuk anak-anak. Di positioning, di benak warga Indonesia, Indomie adalah mie asli Indonesia dengan menghadirkan varian rasa selera dari berbagai makanan khas Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie yakni Indomie Seleraku, di mana setiap orang di Indonesia pasti sangat mudah mengingatnya. Karena Indomie ini sendiri sudah dikenal masyarakat dari dulu dan bahkan dari lama. Indomie ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu Indomie dijadikan sebagai mie asli dari Indonesia, dan bahkan orang luar negeri pun juga menganggap bahwa Indomie ini adalah produk asli Indonesia. Dan presentasi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan dalam penulisan informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.